Sebelum nonton lebih lanjut, silakan tekan dulu tombol like, subscribe dan aktifkan tanda loncengnya. Dan tetaplah di SBS Channel. Assalamualaikum Bang Sul. Waalaikumsalam Nah, warahmatullahi bagaimana wabarakatuh. siap minum air kelapa semalam? Air kelapa campur madu, campur garam, campur jeruk semalam. Gimana? Udah lega tenggorokannya? Sudah lega tenggorokan saya, memang betul-betul top tier resep. Alhamdulillah. Jadi itu memang saya dapat resep itu dari kawan juga. Kemarin dia kirim WA. Karena waktu itu saya sakit tenggorokan. Nah, dia suruh itu minum air kelapa, dicampur madu agak 2 atau 3 sendok, kemudian campur garam secukupnya, kemudian kasih diperas jeruk nipisnya. Jeruk nipis itu diperas, masukkan. Jadi 4 komponen bergabung jadi satu, itu kalau diminum segar. Nah, karena tenggorokan Bang Sul sudah segar, di pagi ini yang segar juga, saya mau ajak Bang Sul dialog tentang isu yang lagi panas. Jadi nggak hangat lagi nih Bang Sul, udah panas. Betul. Ya, apa tuh? Kenapa? Karena pemerintah kita mau memperlakukan pajak sembako dan pendidikan. Ini bagaimana nih Bang Sul menyikapi ini, atau mendengar berita bahwa sembako akan dipajak, pendidikan akan dipajak gitu? Ya. Jadi Bang Sam, salah satu tugas negara adalah mensejahterakan seluruh rakyatnya. Dan tugas pemimpin itu adalah menjalankan roda pemerintahan untuk mensejahterakan rakyatnya. Kita pun bergabung ke negara ini untuk berharap dapat hidup yang lebih aman dan juga sejahtera. Nah, kalau kita dipajaki semuanya, dipertanyakan walaupun eksistensi Bang negara gitu. Sudah sebutkan tujuan kita bernegara itu adalah untuk mensejahterakan rakyat, atau untuk lebih sejahtera, untuk hidup sejahtera. Tapi fakta yang terjadi sekarang kan seperti itu. Semuanya dipajaki. Bahkan yang berkaitan dengan perut kita sehari-hari yang akan kita makan sehari-hari pun mau dipajaki oleh pemerintah. Ini apa sebetulnya yang terjadi dengan negara kita ini Bang Sul? Ya, kalau saya melihat ini pemerintah kita sedang panik. Jadi ibarat orang yang lagi terbawa arus sungai, ya. Ini apapun yang dia lihat, dia akan pegang, dia akan gapai, dia seakan-akan yakin itu akan bisa menyelamatkan dia dari derasnya sungai. Ternyata tidak. Nah, itu yang saya lihat sekarang terjadi dengan pemerintah kita. Karena hutang negara sudah menumpuk, kemudian biaya negara semakin membengkak, lalu sumber-sumber yang sekecil apapun yang terlintas di pikiran itu akan bisa dianggap sebagai sumber pendapatan negara, walaupun itu akan menyengsarakan masyarakat. Bayangkan, sembako dipajak, yang kita makan sehari-hari dipajak, pendidikan, kemudian gitu, pertanyaan dipajak. berikutnya. Ini bukan hanya soal pajak sembako, bukan hanya jadi soal emosi ini pendidikan, banyak lagi hal-hal kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang menurut kita menyengsarakan rakyat. Tapi sepertinya wakil rakyat kita yang ada di parlemen, katakanlah di tingkat pusat terutama, mereka sepertinya tidak begitu reaktif. Justru masyarakat yang justru lebih proaktif melakukan perlawanan. Ini fenomena apa lagi yang Bang Sul bisa lihat dari sini? Nah, ini salah satu buruknya sistem di parlemen kita. Nah, sekarang ini kan bisa kita lihat bahwa sebagian besar di parlemen itu adalah partai pendukung pemerintah. Tidak mungkin mereka akan menjelekkan atau menjatuhkan program yang sudah dibuat pemerintah. Jelek pun mereka akan carikan upaya-upaya untuk membela pemerintah. Ini yang kita sayangkan dari wakil rakyat kita. Sementara dia menjadi wakil rakyat dan terkesan tidak peduli. Buktinya minim sekali kita tengok suara yang berpihak ke masyarakat. Justru masyarakatlah sekarang yang menderita, yang bersuara gitu. Dan pendidikan tadi. Ini kan dua hal Bang Sul yang sudah sampai ke kebutuhan dasar masyarakat, dan itu yang dipajak. Nah, kalau kita bawa ke cara berpikir atau katakanlah dalam menghadapi suatu situasi, ini sepertinya pemerintah kita sudah kehabisan cara untuk mendapatkan dana pembangunan atau dana membiayai negara ini maksudnya. Sehingga terpikir sembako pun mau dipajak. Padahal itu jelas menyengsarakan rakyat. Apalagi mau dipajak. Padahal tadi di awal Bang Sul sudah sebutkan
bahwa tujuan kita bernegara ini, tujuan kita menggabungkan diri kepada negara ini adalah agar kehidupan kita menjadi lebih baik, lebih sejahtera. Tapi faktanya sekarang justru yang kita makan pun dipajak. Bagaimana tuh Bang Sul? Ya, itu yang saya sebutkan di awal tadi, bahwa kalau orang sudah panik, kayak orang yang hanyut di sungai tadi, apapun dia gapai. Sehingga pemerintah kita sekarang kesannya sudah seperti panik. Dan saya kalau bawa ke agama ini ya, ke Islam terutama, kalau hutang itu kan berkaitan dengan riba, itu sangat dilarang dalam agama. Nah, kalau kita sudah termakan riba, makan riba, maka kita berjalan seperti orang kesurupan, seperti orang kerasukan setan. Jadi memang sudah sulit kita berpikir jernih gitu. Nah, ini yang terjadi dengan negara kita sekarang. Uang tak ada, hutang banyak, biaya menumpuk. Makanya ini jangan terus dibiarkan. Wakil rakyat kita harus bersuara gitu, menjegal kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat ini. Kalau tidak, ini masyarakat makin sengsara. Sementara tujuan kita bernegara adalah bagaimana dalam kita kondisi sejahtera. bangsa Indonesia sekarang yang lagi terpuruk, utang negara banyak, kemudian kita lagi berhadapan dengan virus corona, kehidupan masyarakat juga terganggu, kemudian ekonomi masyarakat susah. Nah, banyak masyarakat yang di PHK. Tapi dalam kondisi seperti itu muncul lagi musibah baru. Katakanlah kalau bagi masyarakat ini kan musibah baru. Ya, kalau diberlakukan tentu ini pendapatan bagi negara, tapi ini penderitaan bagi rakyat Indonesia tentunya. Lalu apa solusi yang bisa Bang Sul tawarkan kepada pemerintah sehingga membuat kebijakannya yang bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya gitu? Ya. Menurut saya, salah satunya adalah pemerintah, dalam hal ini presiden sebagai pemegang tampuk pemerintahan, harus menempatkan orang yang betul-betul the right man on the right place. Nah, kita berharap jangan asal artinya menempatkan orang yang mungkin kapasitas dan kapabilitasnya belum pas. Dalam kacamata awam saja misalnya. Jadi jangan sembarang comot si A tiba-tiba ditaruh jadi komisaris BUMN A. Kemudian si B jadi komod di BUMN B. Sehingga yang terkesan ini ada apa gitu. Sementara dalam pandangan awam tidak the right man on the right place gitu. Panas, betul-betul panas dialog kita. Jadi emosi dari situ dan banyak hal lagi yang ingin kita sampaikan. Tapi saya tengok Bang Sul sudah emosi nih. Kalau makin saya pancing-pancing dengan pertanyaan-pertanyaannya lebih panas lagi, nanti Bang Sul bisa mukul-mukul meja pula. Tidak, tidak. Oke Bang Sul, sampai di sini dulu dialog kita. Mudah-mudahan pada kesempatan yang akan datang kita bisa dialog lagi. Bang Sul tetap sehat, tapi jangan lupa Bang Sul tetap minum air kelapa tadi, air kelapa campur madu, campur garam dan jeruk itu. Saya pun sudah coba Bang Sul dan khasiatnya luar biasa. Terima kasih Bang Sul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah menyaksikan video saya sampai selesai. Jangan lupa simak terus video-video yang ada di channel ini. Semoga channel ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelum meninggalkan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe warna merah yang ada di bawah video ini. Terima kasih.